semoga siapapun yang Allah izinkan untuk memimpin bangsa negara ini bisa membawa negeri bangsa ini menuju kemakmuran yang mencerahkan dan berkemajuan untuk seluruhnya tanpa kecuali. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kita semua berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani aktivitas kehidupan, dan yang paling membahagiakan adalah kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian dari warga negara Indonesia, menjadi bagian dari putra-putri Ibu Pertiwi ini. Semoga amanah yang Allah titipkan kepada kita sebagai bagian dari warga negara, bangsa, masyarakat Indonesia ini dapat kita optimalkan dengan mencerahkan, memakmurkan, dan memajukan bangsa kita tercinta, insya Allah. Dalam konteks itu, kita saat ini insya Allah akan mendapati pemimpin baru, calon presiden dan wakil presiden yang telah kita ketahui bersama tengah berada dalam momen-momen yang sangat menentukan menuju pemilihan umum yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari tahun 2024 insya Allah. Dan tentu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, seluruh proses yang berlangsung hingga ke tahapan yang menentukan itu diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga melahirkan ketenangan untuk semua lapisan berbangsa dan bernegara, baik seluruh paslon dan tim suksesnya, juga seluruh bagian-bagian sistem politiknya, pun demikian juga bagi seluruh lapisan masyarakat yang diberikan kesempatan baik untuk memilih ataupun juga menggembirakan suasana yang dimaksudkan. Pun demikian kita juga berdoa bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh paslon, baik itu nomor urut 1 ada Bapak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, pun demikian nomor urut 2 ada Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka, pun nomor urut 3 ada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Semuanya tanpa kecuali disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemampuan prima untuk menyampaikan visi misinya, dan juga diberikan kekuatan spiritual, intelektual, dan fisikal yang baik sehingga siapapun yang terpilih dan diamanahi, ini kata yang paling penting, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin negara ini, bangsa ini, negeri tercinta ini, dapat menjalaninya dengan baik, dapat menjalaninya dengan penuh amanah, dapat menjalaninya dengan segala nilai-nilai kebaikan yang dipercayakan kepada yang terpilih dimaksud untuk bisa membawa Indonesia ke dalam tatanan kehidupan yang lebih maju, mencerahkan, dan tentunya penuh dengan kebaikan-kebaikan di masa depan. Dalam konteks ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan satu momentum yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum melalui tampilan yang diberi nama tentunya dengan debat dari 5 sesi, bila kami tidak keliru yang direncanakan telah berlangsung sampai sesi yang ketiga, berlangsung di hari Ahad kemarin, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadal Akhirah 1445 Hijrah, bertepatan dengan 7 Januari 2024. Dan tentunya telah banyak reaksi, pendapat dari hasil debat yang difasilitasi oleh KPU ini, dan kita juga sudah tentunya mungkin banyak yang menyaksikan dan punya beragam pandangan tentang hasil dari debat yang dimaksudkan.
Dalam hal ini, izinkan kami sedikit memberikan bukan penilaian barangkali, tapi urun rembuk bila diperkenankan untuk memberikan masukan dari hasil dan juga perjalanan debat yang berlangsung dari sesi pertama, kedua Cawapres, kemudian ketiga ini Capres kembali, sehingga dengan usulan-usulan dan urun rembuk yang mungkin kami bisa sampaikan, bisa lebih meningkatkan kualitas proses penyaringan dan juga barangkali nilai edukasi yang sampai ke masyarakat untuk mengetahui selain karakter tentunya, tapi juga kualitas calon presiden dan wakil presiden kita, baik secara fisikal, kemudian juga intelektual dan spiritual. Tentu spiritual ini juga akan mencakup sisi emosional dan lain sebagainya. Ada kiranya 3 catatan yang kami ingin usulkan, sekaligus juga hasil dari pengamatan yang kami lihat dari proses yang telah berlangsung selama 3 kali sesi debat Capres dan Cawapres termasuk di dalamnya. Yang pertama, bila diperkenankan untuk menegaskan kembali usulan kami yang telah disampaikan khususnya dalam reaksi sesi kedua pada debat Cawapres, bahwa kiranya sifat-sifat yang ditampilkan dalam debat itu bisa lebih substansial untuk mengedukasi masyarakat, dan dengan sifat edukatif ini kita bisa melihat, menilai, dan bahkan mungkin bisa memberikan satu masukan untuk memotivasi kita dalam menentukan siapa kiranya yang dipandang layak menurut persepsi masing-masing hasil edukasi ini untuk bisa memimpin Indonesia ke depan. Nah, dalam pokok ini kami mengusulkan agar sekiranya panelis-panelis dalam debat itu bisa mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat di daerah yang dulu pernah kami sampaikan bila ada 38 provinsi dibagi 5 sesi saja, tentu kita akan temukan 7-8 orang bisa hadir dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di setiap provinsinya, setiap daerahnya, sehingga real kebutuhan masyarakat Indonesia dari semua wilayah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa disuarakan dan bisa didengar pendapatnya dari para paslon itu untuk memberikan solusi. Dan ini yang paling dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yang secara implementatif langsung dirasakan persoalannya secara mendasar oleh seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga sifat debat itu berubah menjadi nilai-nilai yang substansial dan sifatnya bisa edukatif, sekaligus juga nuansanya bisa uji publik. Nah, perbedaannya apa? Dalam konteks debat ini kami perhatikan sampai sesi ketiga, nuansa edukasinya begitu kecil. Yang ada itu lebih terlihat nuansa show-nya, tampilnya. Ya, kalau sekedar hanya ingin tampil untuk menunjukkan keunggulan, taruhlah misalnya dalam retorika atau misalnya beradu argumen dan lain sebagainya, memang sah-sah saja. Tapi sangat disayangkan bahwa substansi untuk bisa diketahui oleh masyarakat tentang value dari hasil debat itu yang melahirkan visi, misi bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat dan bangsa ke depan, serta visi misi untuk membangun dan mencerahkan serta memajukan bangsa ini tidak bisa didapatkan secara sempurna oleh kami yang melihat, rakyat yang menilai. Yang kita lihat pada akhirnya yang dikhawatirkan justru adalah adanya sentimen-sentimen negatif baik antar paslon yang kemudian diviralkan, sehingga yang dikonsumsi oleh masyarakat itu bukan substansi visi misinya, tapi ketegangan-ketegangan yang ada dalam debatnya. Bagaimana paslon A, paslon B tidak bersalaman, bagaimana saling sentimen, bagaimana ini dan itu dan sebagainya. Dan ini tidak mengedukasi, tidak memberikan nilai positif untuk kami yang menyimak. Kami hanya ingin mendengar bagaimana rencana-rencana para calon presiden, wakil presiden ini ke depan untuk memajukan bangsa ini, menyelesaikan setiap persoalan yang ada di seluruh tapak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Telah kita ambil misalnya satu contoh debat yang terakhir ini yang menyoal tentang pertahanan khususnya, kemudian isu kepemimpinan global ataupun regional di ASEAN dan sebagainya. Ya, yang kita saksikan itu hanya adu argumentasi,
kemudian juga bagaimana setiap argumen ini diperdebatkan dalam konteks debat, ya itu sah-sah saja, tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita tarik ke dalam isu-isu yang lokalnya, dari konteks pertahanannya yang kemudian didetilkan sampai disinggung juga tentang TNI dan sebagainya, saya tidak melihat bagaimana konsep misalnya dalam konteks kesejahteraan, mensejahterakan para prajurit TNI itu seperti apa ketika disinggung. Ya, misal saya tidak melihat ada capres yang bisa menganalisis undang-undang tentang TNI. Misal Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu. Itu kan ada 22 halaman, kemudian tambahan penjelasan jadi 42 halaman, 9 bab sampai dengan kepenjelasan. Tentang kesejahteraan itu ada di bab 2 pasal yang kedua. Kalau kita lihat poin D-nya saja, itu tentang jati diri ya. Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah, nah dari 4 poin, A, B, C, kemudian D, di poin D-nya itu disebut tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, tentara yang terdidik, ya kan? Tentara kemudian yang dibekali dengan persiapan yang baik. Lalu yang paling menarik itu adalah tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. Nah ini poin, dan dijamin kesejahteraan. Bila kita melihat pada poin penjelasan setelah bab 9 selesai, ada penjelasan setiap poin. Nah, pada poin jati diri ini, bab 2, kemudian poin D-nya, ya, bab 2, kemudian pasal yang keduanya, dan poin yang D-nya, itu tidak ditemukan penjelasan tentang bagaimana mensejahterakan tentara itu. Ketika berbicara tentang politik praktis, ada profesional, ada terlatih, ada. Tapi ketika tentara dilarang untuk berbisnis, kemudian dijamin kesejahteraannya, tidak ada sebuah formulasi yang menjelaskan bagaimana pola menjaminnya. Seperti apa? Sehingga dari sifat ini tidak ada kemudian satu realitas yang menjadi keluhan. Apakah rumah dinasnya tidak layak atau belum kemudian mendapatkan rumah dinas? Lebih daripada itu, ketika terjun ke lapangan dan melihat realitasnya, bahkan sangat sedih kita. Para pejuang yang hebat ini, yang bahkan mempertaruhkan nyawanya ketika berangkat mereka ke tempat-tempat penugasan, taruhlah sekarang ke Papua misalnya, tanya berapa bekalnya, bagaimana keadaan keluarganya. Jangan-jangan mereka pun berangkat tidak bisa fokus karena memikirkan bagaimana makan keluarganya, bagaimana pendidikan anak-anaknya. Nah, formulasi apa yang kemudian dirumuskan oleh para capres ini untuk bisa memberikan sebuah harapan yang besar bagi mereka ketika ditugaskan dan sesuai dengan undang-undangnya, mereka tidak berpikir lagi tentang kesejahteraan. Apakah misalnya setiap bagian kodim di wilayahnya diberikan pendampingan dari turunan pasal, misalnya Undang-Undang Nomor 33 misalnya, ya, butir yang ketiga itu, ketika kita mengetahui bahwa bumi, air, dan segala yang terkandung di dalamnya itu, ya kan, dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau kita turunkan dari sini misal, ya, diatensikan ada BUMD, diatensikan untuk menemukan sumber air, TNI di level kodim misalnya menemukan sumber airnya, BUMD-nya mengolah menjadi air minumnya, ya, lalu dengan program glokalisasi dihidupkan di wilayahnya, misal dengan pendampingan ini 50% dari hasil itu lalu diatensikan kepada prajurit-prajurit. Kalau di setiap level kodim ini punya pendampingan seperti ini sampai ke atas, minimal ini bisa membantu kesejahteraan mereka. Kalau kita bicara ingin lebih makro lagi misalnya, abdi negara itu kan ada 3. Ada TNI, ada Polri, ada PNS. Kita tambang punya banyak. Kenapa sebagian tambang itu tidak diolah misalnya untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan TNI? Sisi lain Polri, sisi lain kemudian ada PNS. Dalam konteks anggaran dengan jumlah yang sama, Polri dapat 1 bagian, TNI dibagi 4 bagian lagi. Ya, di situ ditemukan kemudian ada darat, laut, udara, dan juga ada Kemhan satu sisi. Ya, atau bahkan juga mungkin Mabes dan lain sebagainya. Ini satu hal yang perlu difikirkan dan kita tidak mendapatkan penjelasan. Ya, prajurit yang menunggu di bawah tidak mendapatkan pencerahan. Apa realnya? Seperti apa? Nah, jadi konteks ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Edukasinya bagaimana? Membangun harapannya seperti apa? Ya, kalau sekedar hanya ingin kita dapat melihat siapa yang unggul, siapa yang kemudian bisa paling kuat argumen atau menang kalah dan sebagainya, itu tidak berarti banyak bagi kami masyarakat. Tidak berarti banyak bagi rakyat yang mendambakan sesungguhnya memiliki kejelasan tentang peta rancang bangun untuk memimpin Indonesia itu seperti apa. Itu poin yang paling utamanya.
Ya, sehingga kalau saya komparasikan catatan kami atau usulan kami yang kedua itu kembalikan konsep ini walaupun namanya debat, tapi dalam konteks uji publik. Ya, saya sangat tidak juga layak untuk mengatakan menyesalkan, tapi kalau boleh diperkenankan bisa direvisi gitu ya konsep yang berlangsung oleh KPU ini, karena sayang ada 11 panelis pakar di bidangnya, tapi hanya ditugaskan untuk mengambil undian ya, dan dengan undian itu jadi nomor lalu ada subtema. Ya, ilmunya tidak terimplementasikan. Ya, gagasan-gagasan atau mungkin dari wujud pertanyaan yang bisa diujikan kepada capres itu dan bisa dilihat oleh publik itu tidak nampak. Jadi mereka hanya formalitas datang, ngambil nomor undian atau subtema lalu ditampilkan. Lalu kemana sisi intelektualitas mereka? Untuk apa dihadirkan? Kalau cuma sekedar ngambil nomor itu ya orang lain saja, sisi yang lain saja. Ya, apa kapasitas dengan mereka yang cukup luar biasa, kita tidak bisa mengeksplorasi. Dan ini sangat disesalkan pada titik ketika kita bandingkan dengan inisiasi lahirnya debat capres ini. Ya, kalau saya tidak keliru, teman-teman juga bisa cek kembali datanya ya. Ini kan awal debat ini, awalnya kan semi formal di tahun 1999. Saya masih ingat, saya masih di pesantren waktu itu di Garut, di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Tahun 1999, tepatnya kalau saya tidak salah hari Selasa, ya, tanggal 27 April tahun 1999, dan disiarkan waktu itu di SCTV. Ya, pada saat itu. Nah, kalau teman-teman saksikan, ini kan inisiasi yang kalau saya tidak keliru dibangun pada masa itu oleh Dr. Imam Prasojo, ya, Imam Budi Darmawan Prasojo kalau nggak salah nama lengkapnya itu, seorang sosiolog dari UI. Kemudian ada Mas Ep Saifullah Patah pada waktu itu juga sebagai panelis, ya, dan ini dilakukan kalau saya tidak keliru di Fakultas Kedokteran UI, ya, di Aula FKUI itu di Salemba pada saat itu. Dan ini forum mahasiswa sebetulnya. Ya, dan yang diuji pada masa itu adalah orang-orang yang direkomendasikan atau dinilai mampu menjadi kandidat untuk memimpin bangsa, walaupun bukan dalam konteks formal oleh KPU dalam tanda petik. Walaupun nanti Pak Imam kalau saya tidak keliru pun jadi komisioner KPU periode 2001-2003 kalau saya tidak salah. Ya, tapi pada masa itu seorang Amin Rais, seorang Kiai Haji Didin Hafidudin, termasuk juga Sri Bintang Pamungkas, pun demikian juga dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra itu hadir, dan kami masih bisa menyaksikan, menikmati bagaimana seorang Ep Saifullah Fatah mengajukan pertanyaan kritis, ya, bahkan juga bisa ya dalam tanda petik ya menganalisis dalam dan tajam dan menyoal itu kepada Pak Amin Rais, lantas terjadi dialog dan kita bisa menikmati intelektualitas itu. Seorang anak sanawiyah, gitu kan, kelas 3 sanawiyah melihat itu dan bisa menikmati, dan kita tahu gagasannya, ya kan? Nah, jadi alih-alih hanya kita satu sisi, mohon izin tidak bermaksud mengoreksi atau tidak merasa hebat atau benar sendiri, bukan itu yang kami maksudkan. Yang kami ingin maksudkan, jangan sampai yang kami tangkap dengan fasilitas media sosial yang banyak sekali, yang sekarang sudah banyak diviralkan, bahkan dipotong-potong, masyarakat termasuk kami hanya menikmati sentimennya saja, bukan argumennya. Ini seakan-akan ini punya masalah dengan ini, jadi sentimen pribadi. Yang viralnya itu kok yang nggak tatapan, yang viralnya itu capture yang ya seharusnya nggak jadi konsumsi publik. Kalau sekedar menang kalah, berapa banyak sih yang nyimak ini dari debat ini? Berapa yang berpengaruh kepada masyarakat yang punya hak untuk memilih? Kalau dari 300 juta asumsinya penduduk Indonesia, misalnya 200 juta yang punya hak untuk memilih, berapa yang bisa menyimak debat ini? Ya, kalau ini sasarannya kalangan menengah ke atas, sayang kalau kalangan menengah ke atas hanya disajikan pertentangan sentimen, bukan argumentasi yang mengedukasi. Barangkali ini komparasi dari yang terjadi tahun 99 sampai sekarang 2024. Ya, sampai setelah itu kan terjadi pemilu kan? Ya, kalau nggak salah 7 Juni 1999 pesertanya 48 partai. Ya, kemudian PDIP saat itu secara partai unggul 33%, tapi presidennya kan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, ya, itu perjalanan. Ya, sampai kemudian KPU secara formal baru mengadakan debat setelah itu, ya 2004 dan seterusnya sampai dengan sekarang. Nah, tapi kualitas-kualitas yang kita dapati dulu, rasa-rasanya sekarang ada beberapa yang perlu diingat kembali sebagai penyegaran di masa lalu untuk menjadi landscape format debat di masa kini. Baik, dan pada catatan yang ketiga yang ingin kami sampaikan, untuk semua, saya pikir sudah saatnya kita, saya pribadi mohon
berkenan dan dimaafkan dengan kalimat ini kalau belum berkenan, untuk menampilkan kedewasaan yang membangun kedamaian. Dunia bergerak begitu cepat, pertentangan di luar itu begitu luar biasa. Kita melihat bahwa dampak-dampak yang ditampilkan dari konflik global itu sangat berpotensi juga bisa memberikan pengaruh pada kehidupan berbangsa, bernegara yang sekarang kita banyak rasakan. Ya, baik yang sebagian telah disinggung, ya secara materi, pengaruh-pengaruh dari aplikasi-aplikasi, gitu kan, media-media sosial yang tentu kita juga lihat dari perspektif yang lain sebagai ancaman-ancaman tersendiri. Nah, hanya yang ingin kami katakan adalah jika para paslon ini dan juga bisa dikatakan tim ya politik terkait yang berada di belakangnya membangun narasi-narasi yang lebih mengedukasi, menampilkan kedamaian. Ya, karena masyarakat itu ya bagaimana di atasnya. Ya, menampilkan kedamaian, bersifat lebih elegan, itu akan lebih nyaman ya diterimanya, sehingga itu bisa meredam gejolak. Jadi kalau Anda ingin mengatakan mari kita hadirkan pemilu yang damai, yang tertib, yang baik, maka mohon berikan contoh dari atas yang secara elegan bisa ditampilkan, ya, wawasan bisa dibangun, mengeratkan silaturahim, ya, tata krama dan adab digunakan dalam berdebat, semua saling berjabat tangan, bersilaturahim, kemudian saling tersenyum, masyarakat senang melihatnya. Setelah debat kemudian semua juga menghadap lagi, rakyat disajikan dengan satu kerukunan, contoh yang jelas, sehingga tidak ada kesan-kesan yang ditangkap di masyarakat, adanya ya, satu gejolak-gejolak yang mungkin bagi sebagian pendukung itu bisa mereaksi dengan cara-cara yang tidak semestinya. Mohon izin bila saya menyampaikan bagian terakhir ini dengan porsi keulamaan yang kita sering dituntut untuk bisa mendamaikan masyarakat. Jadi kalau kami dituntut untuk mengajak masyarakat tenang, damai, sementara tokoh-tokoh di atasnya dan mesin politiknya tidak mengarahkan kepada sifat-sifat itu, lantas kiranya tidak mudah bagi kami untuk bisa memberikan hal-hal positif yang mendamaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu poin-poin dasar yang ingin kami usulkan. Bila pun dipandang ada kesesuaian, alhamdulillah, semoga itu bagian dari petunjuk Allah yang bisa menjadi sisi positif dan bahan-bahan renungan kebaikan untuk kita semua. Bukan karena Adi Hidayat atau satu dua figur yang lain, tidak. Tapi kalau dipandang memang kurang tepat, jauh dari kapasitas, ya diabaikan saja. Toh mungkin ini hanya usulan-usulan yang dianggap kecil, yang mungkin tidak berdampak banyak bagi agenda-agenda yang telah disusun. Yang penting kami turut mendoakan, mudah-mudahan semua proses berjalan lancar, kita semua disehatkan, dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih penting daripada itu, semoga siapapun yang Allah izinkan untuk memimpin bangsa negara ini bisa membawa negeri bangsa ini menuju kemakmuran yang mencerahkan dan berkemajuan untuk seluruhnya tanpa kecuali. Dan ingat, ini semua adalah amanah. Ini semua adalah amanah. Syarat menjadi presiden itu bukan ambisi, bukan keinginan menggebu, bukan hebatnya kita beradu argumen, bukan punyanya kita kekuatan materi, tapi syaratnya adalah ketulusan kita. Bagaimana kita mampu memberikan yang terbaik untuk negeri ini, bangsa ini, masyarakat Indonesia, dan lakukanlah ikhlas karena Allah. Karena pada suatu saat kedudukannya akan ditinggalkan, tapi hisab akan didatangi. Semoga Allah muliakan. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستمع